Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 biopsikologi akan membahas tentang plastisitas otak. Adapun materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang perkembangan sistem syaraf, kerusakan otak, dan neuroplastisitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama adalah Cindy Rofika, yang kedua adalah Muhammad Ahyar Waliuddin, dan yang terakhir adalah saya, Anisatus Solika. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan cerebrum. Dalam pertumbuhan cerebrum ini terdapat beberapa fase. Pada minggu pertama sudah mulai tumbuh sistem syaraf primitif. Selanjutnya, setelah 7 minggu akan terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah otak bagian depan atau yang sering disebut dengan forebrain dengan adanya tonjolan mata. Yang kedua adalah otak bagian tengah atau yang sering disebut dengan midbrain. Dan yang terakhir adalah otak bagian belakang atau yang sering disebut dengan hindbrain, di mana syaraf kranial sudah mulai tumbuh. Pada 11 minggu, hindbrain atau otak belakang terbagi lagi menjadi 2 bagian yang berbeda, yaitu cerebellum dan bulbus spinalis. Yang terakhir, setelah bayi lahir, cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Sistem syaraf sendiri sudah mulai berkembang sejak awal perkembangan embrio manusia. Indikasi otak yang berkembang sendiri itu terdapat adanya 3 benjolan yang terjadi di ujung anterior pembuluh tersebut. 3 benjolan tersebut nantinya akan berkembang menjadi otak bagian depan, otak bagian tengah, dan otak bagian belakang. Sebelum lahir, bagian awal di dalam pembuluh neural terbagi menjadi 15 bagian. Hal ini dapat terjadi karena otak bagian depan dan otak bagian belakang terbagi lagi menjadi 2 bagian. Pada manusia, seperti halnya vertebrata lainnya, telencephalon akan mengalami pertumbuhan yang paling besar dalam proses perkembangannya. Di sini, telencephalon akan berkembang menjadi 2 hemisfer, sedangkan 4 bagian otak lainnya akan berkembang menjadi brainstem. Kerusakan otak. Otak merupakan organ yang sangat vital bagi seluruh aktivitas dan fungsi tubuh karena di dalamnya terdapat berbagai pusat kontrol seperti pengendali fisik, intelektual, emosional, sosial, dan keterampilan. Meskipun otak berada di dalam ruang yang tertutup dan terlindungi tulang-tulang yang kuat, namun juga dapat mengalami kerusakan. Banyak sekali yang dapat menyebabkan kerusakan pada otak, antara lain yaitu gangguan-gangguan cerebrovaskuler, closed head injuries, tumor otak, infeksi otak, neurotoksin, dan faktor-faktor genetika lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu agar lebih jelas ya teman-teman. Cerebrovaskuler. Cerebrovaskuler adalah penyakit pembuluh darah di otak, terutama arteri otak. Penyakit ini muncul dari waktu ke waktu karena pembuluh darah di otak rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh hipertensi atau tekanan darah tinggi intermiten, kolesterol tinggi, diabetes, penyakit pembuluh darah turunan, ataupun juga merokok. Pembuluh darah di otak yang telah mengembangkan penyakit cerebrovaskuler rentan terhadap pembekuan darah. Gumpalan darah mulai terbentuk dalam arteri ketika arteri menyempit atau cacat. Gumpalan yang tumbuh ke trombus lalu mengalir melalui pembuluh darah ke lokasi tubuh lain disebut embolus. Trombus atau embolus itu bisa terjebak dalam pembuluh darah sempit di otak, terutama yang telah rusak karena penyakit cerebrovaskuler, menyebabkan gangguan suplai darah yang disebut iskemia. Kelainan karena penyakit cerebrovaskuler juga menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih mudah sobek, meningkatkan resiko pendarahan. Salah satunya juga dapat menyebabkan stroke dengan tiba-tiba yang menyebabkan kerusakan otak. Yang kedua adalah closed head injuries, atau dalam bahasa Indonesia dapat atau lebih mudah dikenal dengan sebutan cedera kepala tertutup. Penyakit ini adalah jenis cedera otak traumatis di mana tengkorak dan duranya tetap utuh. Cedera kepala tertutup adalah penyebab utama kematian pada anak di bawah 4 tahun dan penyebab paling umum kecacatan fisik dan gangguan kognitif pada orang muda. Gejala yang terjadi karena pembengkakan otak yang menghasilkan gejala-gejala ini seringkali merupakan proses yang sangat lambat, yang bisa muncul
berhari-hari hingga bahkan berminggu-minggu. Untuk yang ketiga, tumor otak. Tumor otak adalah penyakit yang ditandai dengan adanya pertumbuhan jaringan abnormal di otak. Umumnya, hal ini terjadi karena sel-sel yang tumbuh secara tidak normal dan tak terkendali, yang dapat mengganggu fungsi otak. Namun, tumor otak itu sendiri juga dapat terjadi karena penyebaran dari kanker pada bagian lain dari tubuh atau disebut sekunder. Tumor otak sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain glioma, meningioma, adenopituitari, neuroma, akustik, limfoma sistem saraf pusat, kraniofaringioma, tumor kelenjar pineal, dan tumor metastasis. Tumor sendiri bukanlah penyakit yang bisa dianggap sepele, walaupun bisa disembuhkan karena pada dasarnya apabila penderita tumor telah melewati stadium yang lebih tinggi dari stadium 1, tumor dapat menyebar ke jaringan yang lain atau bahkan yang terdekat kembali lagi meskipun pengobatan telah dilakukan. Yang keempat, infeksi otak. Pada dasarnya infeksi otak ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu meningitis dan ensefalitis. Meningitis atau bisa disebut infeksi selaput otak adalah peradangan pada lapisan meninges yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Sementara itu penyakit otak ensefalitis adalah peradangan yang terjadi pada bagian otak itu sendiri. Yang ada lagi neurotoksin. Neurotoksin adalah sebuah toksin yang beraksi di sel saraf neuron, biasanya dengan berinteraksi pada protein membran. Neurotoksin juga dapat diartikan sebagai zat sintetis atau alami yang merusak, menghancurkan, atau mengganggu fungsi sistem saraf pada pusat perifer. Neurotoksin bisa merusak neuron akson dan atau gila yang menyebabkan nuklei saluran aksonal atau dieliminasi tertentu hilang, kemudian berefek pada ketidakseimbangan metabolik sehingga berpengaruh pada sistem saraf pusat. Untuk yang terakhir, faktor-faktor genetik. Faktor ini biasanya terjadi karena keturunan dari kedua orang tua yang menyalurkan penyakit itu melalui darah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Rofika. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak dan sistem saraf manusia untuk berubah secara struktural dan fungsional sebagai suatu respon terhadap stimulus lingkungan, kognitif, atau pengalaman tingkah laku. Neuroplastisitas dapat dialami oleh otak yang sehat ataupun otak yang mengalami cedera. Neuroplastisitas adalah susunan saraf pusat manusia yang terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Dan cedera otak seperti stroke akan dapat diproses dengan membentuk neuron baru, vaskularisasi baru, dan pembentukan hubungan antar neuron. Neuroplastisitas juga mendukung suatu perubahan perilaku dalam pemulihan fungsi menjadi normal kembali, dan begitu juga dengan sebaliknya, sebagaimana suatu perilaku juga mendukung suatu proses neuroplastisitas sehingga terjadi pemulihan struktur saraf. Neuroplastisitas juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, neuroplastisitas struktural adalah plastisitas sinapsis yang mengacu pada perubahan kekuatan antara neuron atau sinapsis yang terjadi di titik pertemuan kimia atau listrik antara sel-sel otak. Sedangkan neuroplastisitas yang kedua adalah neuroplastisitas fungsional. Neuroplastisitas fungsional itu tergantung pada dua proses dasar, yaitu pembelajaran dan memori. Mereka juga mewakili jenis khusus plastisitas saraf dan sinapsis berdasarkan jenis plastisitas sinapsis tertentu yang menyebabkan perubahan permanen dalam efektivitas sinaptik. Dan selama itu, pembelajaran dan memori terjadi dalam hubungan sinapsis antar neuron karena penyesuaian struktural atau proses biokimia intraseluler. Itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.